Aku tinggal di kota kecil selama 100 tahun. Penampilanku tidak berubah sedikit pun. Orang-orang di kota bilang aku mendapat petunjuk dari dewa di masa mudaku. Sehingga bisa awet muda. Mereka tidak tahu bahwa pada hari itu meskipun dewa datang ke dunia manusia untuk merekrut murid. Tapi murid yang direkrutnya bukanlah aku. Adapun alasanku bisa awet muda, adalah karena aku seorang yang berumur panjang. Selain memiliki umur yang tak terbatas, setiap tahun aku hidup aku juga mendapatkan 1 poin atribut, untuk menambah kekuatan sihir, atau keberuntunganku sendiri. Di tahun pertama aku pindah ke dunia ini, aku hanya menambahkan 1 poin pada kekuatan, dan bisa menghancurkan batu besar dengan 1 pukulan. Dalam 3 tahun aku sudah bisa meremukkan bola besi dengan 1 tangan. Karena itu aku mengandalkan kemampuan ini untuk menjadi seorang petugas patroli. Kemudian Istana Kekaisaran memulai perang dengan negara lain, dan mulai merekrut tentara di seluruh negeri. Yang pertama kali kena adalah para petugas patroli di kota. Karena selama 2 tahun lebih ini aku banyak berbuat baik. Tidak hanya membantu janda melancarkan saluran air, juga membantu gadis yang tersesat menjadi primadona di rumah hiburan. Bahkan anjing liar yang lewat pun aku ajak makan sepuasnya. Karena itu aku menjadi petugas patroli teladan selama 2 tahun berturut-turut. Jadi kali ini aku dibebaskan dari wajib militer. Tapi kapten patroliku tidak seberuntung itu. Sebelum berangkat dia hanya bisa menitipkan putrinya yang berumur 15 tahun bernama Susan kepadaku. Kemudian waktu berlalu hingga tahun keempat. Aku yang memiliki 4 poin kekuatan. Dengan mudah menjadi tak terkalahkan di antara manusia biasa. Kebetulan ada perampok yang menyerang desa. Aku sendirian membantai lebih dari 20 perampok. Tidak hanya melindungi semua orang. Aku juga diangkat menjadi kapten patroli karena kejadian ini. Namun kepala desa malah menyuruhku untuk segera kabur menyelamatkan diri. Karena pemimpin perampok yang kubunuh bernama Yang Li. Kakaknya Yang Gang adalah murid seorang dewa. Kemungkinan besar dia akan kembali untuk balas dendam. Tapi kabar baiknya adalah dia baru saja mulai berlatih di perguruan dewa. Mungkin butuh sekitar 10 hingga 30 tahun baru bisa turun gunung. Ini akhirnya membuatku merasa lega. Lagi pula setelah aku selesai menambahkan poin 20 tahun lagi. Belum tentu siapa yang akan mengalahkan siapa. Waktu pun berlalu dengan cepat hingga tahun ke-11. Aku yang sudah menambah 10 poin kekuatan. Dengan jentikan jari saja bisa menciptakan ruang hampa. Jadi aku memutuskan untuk tidak lagi menambah kekuatan. Melainkan mencoba menambah sedikit keberuntungan. Hasilnya saat aku berjalan-jalan santai di jalan, bisa memungut perak yang lebih banyak dari gajiku. Saat memancing meskipun tidak memakai umpan, dalam 10 menit bisa mendapatkan ikan 1 baskom penuh. Di saat yang sama, usia Susan juga sudah mencapai 23 tahun. Menjadi seorang gadis yang tumbuh dewasa dan cantik, para mak comblang di kota Silih berganti datang ke rumahnya. Susan tidak menyetujui satupun. Sebaliknya, dia sangat suka menempel padaku. Kaksia, ini ikan tim buatanku. Kamu coba cicipi. Enak tidak rasanya? Kaksia, kita pergi memancing bersama yuk. Terakhir kali kamu memancing semuanya sendirian. Aku bahkan belum dapat 1 ekor pun. Kaksia, kenapa kamu masih begitu muda ya? Kalau nanti aku sudah tua, kamu masih semuda ini. Bagaimana dong? Waktu pun berlalu seiring panggilan Kaksia dari Susan. Hingga 2 tahun kemudian, kabar bahwa ayah Susan gugur di medan perang pun tiba. Susan menangis untuk waktu yang sangat lama. Dan aku hanya berdiri di samping menemaninya dalam diam. Susan bertanya padaku dengan mata yang memerah. Kaksia, menurutmu di dunia ini, masih adakah orang yang peduli padaku? Aku mengangguk. Susan menyeka air matanya lalu bertanya. Siapa? Aku menjawab dengan datar. Aku. Susan sedikit menundukkan kepalanya. Dia tidak terkejut dengan jawaban ini. Tapi masih merasa sedikit tersanjung. Saat dia ragu sejenak dan hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba di kota muncul seberkas cahaya terang. Kemudian terdengar suara yang menggema. Master Abadi menerima murid. Seiring dengan teriakan keras ini, seluruh penduduk kota datang ke tempat ini. Salah satu tetua dengan tangan di belakang punggungnya berkata dengan lantang. Kami adalah kultivator dari Sekte Abadi Fuyao. Tetua kami merasakan kelahiran seseorang dengan takdir agung di kotamu. Kami datang ke sini khusus untuk merekrut murid. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh penduduk kota Weixi menjadi gempar. Karena Sekte Abadi dari luar ini 1 tingkat lebih tinggi dari sekte biasa. Jika ada seseorang dari kota kecil ini yang bisa bergabung dengan Sekte Abadi dari luar, itu akan lebih mengejutkan daripada munculnya seorang kaisar. Awalnya aku mengira pesona surgawiku telah ditemukan. Tapi tak kusangka lencana takdir surgawi Sekte Fuyao jatuh tepat di depan Susan. Meskipun Susan tidak ingin berpisah dariku, tapi setelah bergaul selama bertahun-tahun ini, dia sudah menyadari bahwa aku tidak akan menua, agar bisa bersamaku di masa depan, dan juga untuk melindungiku saat aku dibalas oleh Sekte Abadi. Dia pun setuju bergabung dengan Sekte Fuyao. Satu-satunya permintaannya adalah membawaku serta ke Sekte Fuyao. Tak disangka saat tes ditemukan bahwa aku orang yang tidak punya takdir baik, akan memengaruhi takdir baik kultivator lain.
Karena itu mereka menolak aku bergabung. Tapi mereka setuju memberiku kompensasi. Aku boleh memilih teknik kultivasi, pil eliksir, ataupun artefak sihir. Pada malam perpisahan, Susan datang ke kamarku dalam keadaan mabuk. Sambil terhuyung-huyung dia setengah berbaring di ujung tempat tidurku. "Kaksia, kenapa kamu punya dua kepala?" Aku bertanya dengan kening berkerut. "Diksu, kamu terlalu banyak minum." Susan memutar matanya, mengayunkan kedua kakinya. "Kaksia, bantu aku lepas sepatu." Aku bertanya sambil mengerutkan kening. "Diksu, kakimu nggak bau kan?" Susan berkata sambil cemberut. Enggak, aku pun melepas sepatu Susan, memperlihatkan kakinya yang putih dan lembut di dalam. Susan menggoyangkan kakinya, dengan ekspresi sedikit bingung berkata, "Aneh, kenapa kakiku ada 3 ya?" "Tidak benar, sepertinya jadi 4. Aku berdiri di samping, menjawab dengan pasrah. "Apa mungkin, kamu minum terlalu banyak? Aku akan membuatkanmu sup peredam mabuk." Tak disangka Susan tiba-tiba menarik lengan bajuku, berkata dengan sedih, "Kaksia, jangan pergi, jangan tinggalkan aku." Aku mengiyakan dengan pasrah, lalu aku juga duduk di ranjang. Tiba-tiba punggungku merasakan tubuh panas bersandar. Lengan lembutnya melingkari bahuku, 10 jarinya yang lentik bertautan di depanku. Sudut bibir Susan mendekat ke telingaku. Napasnya harum. "Kaksia, apa kamu percaya kalau orang mabuk akan jujur?" Aku menggosok ujung hidungku, sedikit resah. Berkata lagi, "Xiao Su, kamu sudah mabuk." Seluruh tubuh lembut Susan menekan punggungku. Berkata dengan keras kepala, "Aku tidak mabuk. Yang aku katakan adalah isi hatiku." Lalu wajah cantiknya perlahan memerah. "Kaksia, aku suka kamu." Lalu menyembunyikan kepalanya di punggungku. Wajah cantiknya sudah dipenuhi rasa malu. Melanjutkan perkataannya, "Aku juga tidak tahu sejak kapan. Mungkin musim semi, atau mungkin musim gugur. Aku tidak tahu ini cinta karena terbiasa atau cinta pada pandangan pertama. Aku tidak tahu apa-apa, juga tidak mengerti. Tapi tiba-tiba suatu hari, seperti musim semi yang pasti akan berbunga, dan musim gugur yang akan berbuah. Tanpa alasan apapun, aku, meskipun wajah Susan memerah seolah bisa meneteskan air. Dia tetap berteriak dengan lantang dan tegas. "Kaksia, aku menyukaimu, aku sangat menyukaimu." Aku terdiam cukup lama, baru menjawab, "Xiao Su, kamu benar-benar tidak mabuk, karena orang mabuk tidak akan bisa mengatakan hal ini." Susan memelukku dengan erat, sambil terus berbisik, "Mungkin jika tidak ada kesempatan kultivasi ini, aku tidak akan pernah bisa mengatakan hal seperti ini. Aku selalu merasa Kaksia dan aku bukan dari dunia yang sama. Aku sudah berumur 23 tahun, tapi Kaksia tidak menunjukkan tanda-tanda menua sedikit pun. Aku selalu berpikir, kalau nanti aku sudah menjadi nenek-nenek, dan Kaksia masih semuda ini aku pasti akan sangat sedih." Susan menyeka air mata di sudut matanya, lalu tersenyum lagi. "Tapi kesempatan kultivasi kali ini memberiku peluang. Aku ingin bisa bersama Kaksia lebih lama di masa depan. Kita sudah berjanji ya." Keesokan harinya, Susan bahkan belum sempat berpamitan denganku, sudah dibawa terbang ke langit oleh cahaya suci. Tetua dari sekte Fuyao itu menemuiku, meletakkan beberapa senjata pusaka dan pil obat di hadapanku untuk kupilih. Tapi aku tidak tertarik dengan semua itu. Jadi aku bertanya, apakah ada teknik kultivasi yang mengorbankan umur? Meskipun tetua itu sedikit terkejut, tapi dia tetap memberiku sebuah kitab teknik pernapasan kura-kura, ditambah 2 buah pil pembangun fondasi. Teknik pernapasan kura-kura ini bisa menghabiskan nyawa, dan mempercepat kultivasi hingga ke tingkat inti emas. Tapi juga hanya bisa berkultivasi sampai tingkat inti emas. Dan saat aku membuka kitab teknik pernapasan kura-kura untuk memeriksanya, ternyata di atasnya tertulis, 300 tahun rentang hidup untuk mencapai Jindan, 3.000 tahun rentang hidup untuk menjadi Maha Kuasa, 30.000 tahun untuk menjadi Zunseng, 300.000 tahun maka akan tak terkalahkan. Aku sedikit bingung, bukankah kakek tua ini bilang ini adalah teknik Jindan? Kenapa sampai bisa tak terkalahkan? Setelah selesai membaca buku ini aku baru mengerti, teknik ini mengorbankan rentang hidup, membuat kecepatan kultivasi seorang kultivator meningkat 3 kali lipat. Sedangkan kultivator biasa juga bisa mencapai Jindan dalam 300 tahun. Selain itu alam Jindan hanya memiliki rentang hidup 500 tahun. Jadi sebagian besar kultivator meremehkan teknik semacam ini. Namun bagi orang sepertiku yang memiliki rentang hidup tak terbatas, ini adalah teknik yang paling cocok. Hanya butuh 100 tahun bagiku untuk mencapai Jindan. Aku menatap permukaan danau yang tenang di kejauhan. Sudut mulutku menyunggingkan senyuman. Musim panas ini tidak akan pernah aku lupakan. 10 tahun berlalu dengan cepat. Kepala desa sebelumnya telah pensiun. Aku menjadi kepala desa yang baru. Tapi penampilanku tidak berubah sedikit pun. Orang-orang di desa mengatakan aku mendapatkan teknik dari dewa, dan meningkatkan rentang hidupku. Jadi banyak orang datang ke kota Weixi ingin menjadikanku sebagai guru. Tapi aku tahu teknik pernapasan kura-kura bukanlah sesuatu yang bisa dilatih orang biasa. Jadi aku menolak semua orang yang datang untuk berguru. Saat ini tingkatanku sudah mencapai pemurnian Ki tingkat 7.
Kekuatanku telah kutambahkan hingga 20 poin. Selain itu ada 6 poin keberuntungan. Sekarang hanya dengan melemparkan sehelai daun, aku bisa menembus pegunungan setinggi 50 meter. Dan 6 poin keberuntungan ini mengubah teknik pernapasan kura-kuraku menjadi teknik pernapasan kura-kura hebat. Menjadi sebuah metode yang bisa dikultivasikan hingga ke tingkat Yuan Ying. Selain itu efisiensi kultivasiku juga meningkat sebesar 20%. Hanya butuh 80 tahun untuk mencapai Jindan. Seiring dengan menyebarnya reputasiku, semakin banyak orang yang ingin datang untuk berguru. Biasanya saat aku pergi jalan-jalan aku selalu bertemu orang yang bersujud untuk berguru. Seperti orang yang ingin balas dendam karena keluarganya dimusnahkan. Atau orang yang perjodohannya dibatalkan dan tidak terima. Singkatnya satu lebih menyedihkan dari yang lain. Tapi aku tetap menolak semuanya. Lagi pula aku tidak mengerti kultivasi. Biasanya aku hanya menjaga kesehatan saja. Karena aku sudah bertahun-tahun tidak bertindak. Ada orang yang curiga aku sengaja mencari sensasi. Jadi mereka sengaja mengatur 2 geng untuk membuat onar di kota. Menurut kebiasaan, para pendekar ini, kalau berkelahi massal pasti akan menghindariku. Namun setelah tiba hari ini mereka tidak mundur. Saat aku meminta mereka untuk mengganti rugi meja dan kursi yang rusak di sekitar, dan menyuruh mereka berkelahi di luar kota, pemimpin pendekar itu malah berkata, ganti rugi tidak masalah, tapi dendam di dunia persilatan tidak bisa ditunda. Harus diselesaikan di sini. Aku berkata dengan tatapan dingin. Tempatku ini bukan dunia persilatan. Tapi pria besar pemimpin itu membantah. Di mana ada orang, di situ ada dunia persilatan. Melihat lawan berani menentang perkataanku secara terbuka, aku berpikir mungkin ada orang yang memanipulasi di balik layar. Jadi aku menatap semua orang dan berkata, aku tidak peduli siapa yang ada di belakangmu. Dalam 50 napas, bayar uang ganti ruginya kepadaku. Dan enyah dari kota ini. Kalau tidak, jangan harap bisa berdiri lagi. Mendengar perkataan ini, pemimpin itu mengerutkan kening dan berkata, meskipun kamu adalah kepala kota, tapi kamu terlalu sombong. Aku pun tidak banyak bicara. Aku tertawa ringan, jariku mencelupkan setetes air teh, lalu menjentikkannya dengan kuat, dan menerbangkan orang yang membantah itu puluhan meter. Lalu aku memegang cangkir teh dan menatap semua orang dari atas. Masih mau bertarung. Melihat situasi ini, semua orang pergi dengan ketakutan. Saat itu, seorang pria bertopi kaping datang menemuiku. Dia menangkupkan tinju dengan hormat dan berkata, mohon tuan turun gunung, lindungi dinasti Song kami agar tetap aman. Aku mengamati pria bertopi kaping itu sejenak model. Apakah kamu yang mengujiku dari belakang? Pria bertopi kaping itu buru-buru menundukkan kepalanya. Hamba lancang, tapi ini benar-benar karena terpaksa. Saat ini dinasti Song Agung diserang oleh musuh dari luar. Kami sedang berada dalam masa sulit. Mohon tuan bersedia turun gunung untuk melindungi dinasti Song Agung dari mara bahaya. Tapi aku hanya memiringkan kepala dan bertanya, kenapa harus memintaku? Apa tidak bisa para pendekar lain? Pria bertopi kaping itu tersenyum pahit dan berkata, para pendekar lain tentu saja sudah kami undang juga. Tapi hanya orang yang sudah melangkah ke jalan dewa seperti tuan, yang bisa dianggap sebagai salah satu penentu kemenangan. Aku menyadari kalimat ini dengan tajam. Lalu bertanya lagi, apa ada orang lain? Pria bertopi kaping itu buru-buru mengangguk. Di dunia bawah masih ada satu dewa. Tapi orang itu sudah terlalu lama mengasingkan diri. Sudah tidak mau turun gunung lagi. Sekarang hanya ada Anda. Aku sedikit terkejut dengan ini. Karena aku ingat saat baru saja berpindah dunia, aku pernah melihat seorang dewa melancarkan satu telapak tangan dari langit, menghancurkan sebuah kota. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk berkembang dengan tenang dan bersembunyi. Kenapa sekarang tidak ada kultivator lain lagi? Pria bertopi kaping itu melihatku sepertinya tidak tahu tentang dunia atas dan dunia bawah. Lalu mulai menjelaskan, para dewa semua ada di dunia atas. Dan para dewa dari dunia atas, selama mereka turun ke dunia fana, akan menerima tekanan yang sangat besar. Bahkan ada catatan pendekar hebat yang membunuh dewa yang turun ke dunia fana. Jadi sangat jarang ada yang turun. Setelah mendengarnya, aku baru mengerti, dan juga sedikit gembira. Sepertinya di dunia ini tidak banyak orang yang hebat. Asalkan aku bersembunyi selama puluhan ribu tahun. Menunggu sampai tak terkalahkan baru turun gunung. Pria bertopi kaping itu melihatku tidak merespons. Lalu menangkupkan tangan dan berkata dengan hormat. Dinasti Song Agung bersedia memberikan posisi guru negara. Mohon tuan bersedia turun gunung. Namun aku melambaikan tangan menolak. Risiko perang terlalu besar. Lebih baik bertahan sambil menambah poin. Kemudian menghilang di hadapan semua orang. Saat aku kembali ke dalam rumah dan ingin beristirahat sejenak, seorang penduduk desa datang melapor dengan panik. Kepala desa, gawat, di desa muncul iblis lagi. Aku mengamati mayat itu beberapa saat. Seorang pria kekar dihisap hidup-hidup hingga menjadi mayat kering. Aku ingat saat itu pendeta Taumu yang menangani masalah ini. Jadi aku bertanya, di mana pendeta Taumu? Penduduk desa itu buru-buru berkata, pendeta Taumu sedang dalam perjalanan kemari. Karena aku tidak punya mata batin,
Aku juga tidak bisa memeriksa penyebab kematian orang ini. Hanya bisa menunggu kedatangan pendeta Taomu. Namun 4 jam kemudian, yang datang malah mayat pendeta Taomu. Mereka memberiku secarik kertas yang ditemukan di mayat pendeta Taomu. Setelah kubuka, aku menemukan catatan penyelidikan pendeta Taomu selama 20 tahun. Masalahnya berhubungan dengan seekor Jiaolong yang bersembunyi di pegunungan kota Weixi. Jiaolong itu biasanya bersembunyi di pegunungan, memelihara ratusan iblis, dan hantu-hantu ini sesekali turun gunung untuk memangsa penduduk desa. Dan pendeta Taomu mengalami musibah saat sedang menyelidikinya. Aku menyimpan kertas itu, memandang ke arah pegunungan di kejauhan. Seorang pria kekar di sampingku bertanya dengan bingung. Kepala desa, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku bertanya sambil memegang daguku. Apa kau pernah mendengar cerita tentang Yugong? Pria kekar itu tampak bingung lalu menggelengkan kepala dan bertanya, siapa itu Yugong? Aku hanya menjawab itu aku. Lalu aku pergi sendirian ke pegunungan, melihat barisan gunung yang tertulis di catatan pendeta Taomu. Lalu aku mengepalkan tanganku, mengeluarkan seluruh tenaga untuk pukulan dengan 25 poin kekuatan. Gunung besar ini retak sedikit demi sedikit, lalu runtuh dengan suara gemuruh. Namun tidak melihat yang disebut naga banjir. Hanya ada seekor ular besar sepanjang 10 meter, terbaring setengah mati di antara bebatuan yang hancur. Ular besar itu mengaum marah padaku. Aku hanya perlu menelan 100 orang lagi untuk berubah menjadi naga banjir. Mengapa kamu menghalangiku? Apa kamu tidak takut balasan dari Dao Langit? Mendengar ini aku hanya tersenyum dan mengangguk. Aku bukanlah orang dari dunia ini. Dao Langit tidak bisa mengendalikanku. Saat ini ular besar itu masih ingin bertarung sampai mati. Lalu menyerangku. Aku menjentikkan jariku dengan keras ke arah kepala ular besar itu. Kekuatan mengerikan langsung menembus seluruh tubuh ular besar itu. Tubuh fisik ular besar itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Di bawah berkah takdir, aku benar-benar mendapatkan secercah energi naga banjir dari tubuh ular itu. Aku berpikir sejenak, lalu mengulurkan lenganku. Energi Xuan Huang yang tebal mengalir dalam bentuk naga banjir. Kemudian dengan satu pikiran, energi naga banjir ini tiba-tiba melesat ke depan, membuat parit puluhan meter di tanah. Saat ini aku memperkirakan kekuatanku sendiri, mungkin telah mencapai tingkat 8 atau 9 pendirian fondasi. Keesokan harinya, orang-orang di kota tiba-tiba menyadari gunung di kejauhan telah hilang. Semua curiga bahwa akulah pelakunya. Mereka bahkan memberiku julukan setengah tak terkalahkan. Alasan disebut setengah tak terkalahkan adalah karena ada dewa lain yang belum pernah bertarung denganku. Jadi tidak diketahui siapa yang lebih kuat. Ini juga menyebabkan lebih banyak orang dari dunia persilatan datang ke kota, ingin berguru padaku. Tapi semua ini tidak ada hubungannya lagi denganku, karena aku sudah mulai berkultivasi tertutup lagi. 10 tahun berlalu dalam sekejap. Kota kecil yang dulu telah sepenuhnya berkembang menjadi pusat dunia persilatan, dikuasai oleh 4 geng terbesar. Pada tahun ke-10 Kaisar tua dari dinasti Song Agung meninggal dunia. Putra mahkota tidak mengerti urusan perang, menyebabkan perbatasan ditembus oleh orang barbar. Dinasti Song Agung kehilangan wilayah 100 li, mundur ke garis pertahanan kedua. Dan tahun ini dalam jarak 100 li dari kota seorang dewa muncul dari sekte dewa model, langsung menuju ke kota kecil. Orang ini adalah Yang Gang yang 30 tahun lalu masuk ke gerbang dewa. Dan tujuannya kali ini adalah untuk membalaskan dendam adiknya. Setelah tiba di kota kecil, Yang Gang langsung menggunakan cara yang kejam, membunuh salah satu dari 4 ketua sekte. 3 ketua sekte lainnya terpaksa karena tekanan Yang Gang. Hanya bisa memberitahukan perbuatanku kepada Yang Gang. Setelah Yang Gang tahu aku punya kekuatan menghancurkan gunung dan membelah sungai, dia pun menduga akulah pembunuh adiknya. Mengenai kekuatanku, dia sama sekali tidak takut, karena menghancurkan gunung dan membelah sungai baginya agak sulit, tapi masih bisa dilakukan. Oleh karena itu 4 sekte besar hanya bisa mengirim orang untuk memanggilku. Saat aku berjalan keluar dari kamar, aku melihat 300 orang serentak berlutut di tanah. Aku sedikit bingung, bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Tetua yang memimpin segera berkata, mohon Anda keluar dari pengasingan, selamatkan ketua sekte kami, lalu segera menceritakan kedatangan Yang Gang ke kota kecil. Setelah mendengarnya aku sama sekali tidak takut. Lagi pula pihak lawan memang khusus datang mencariku. Setidaknya harus disambut dengan beberapa pukulan kan. Lagi pula kekuatanku sekarang sudah bertambah menjadi 35 poin. Aku yang sekarang bahkan tidak tahu seberapa kuat diriku. Kemudian di bawah pimpinan semua orang, aku bertemu dengan Yang Gang, lalu bertanya dengan wajah acuh tak acuh. Jadi inikah yang namanya Yang Gang? Seiring dengan keluarnya kalimat datarku, niat membunuh melintas di mata Yang Gang. Kau cari mati. Aku mengangguk dan tertawa ringan. Kalimat itu juga untukmu, tapi waktu kedatanganmu tidak tepat. Seharusnya di hari aku membunuh adikmu 35 tahun yang lalu. Mendengar aku mengakui telah membunuh adiknya, emosi Yang Gang tidak terlalu bergejolak. Baguslah kau membunuh sampah memalukan itu. Sekarang aku akan membunuh kalian semua. Itu adalah hal yang wajar. Lalu mengayunkan pedangnya untuk menyerangku. Aku hanya mengulurkan 2 jari.
dan langsung menjepit pedang itu, lalu menyentilnya dengan ringan. Kekuatan yang mengerikan tersalur ke tubuh Yang Gang, langsung membuatnya terlempar mundur beberapa ratus meter. Para pendekar di sekitarnya memasang wajah terkejut, tidak bisa mempercayainya. Sementara Yang Gang sangat marah. Dia pada dasarnya memang sombong dan angkuh. Kali ini turun gunung demi merasakan pengalaman ini. Perasaan menjadi yang terhebat, tapi tak disangka baru saja bertarung. Dia sudah menderita kerugian besar. Bagaimana dia bisa menahan ini? Kemudian dia mengaktifkan senjata pusaka miliknya, berubah menjadi beberapa pedang terbang untuk menekanku. Tapi aku hanya melambaikan tanganku dengan santai. Energi naga emas seketika menghancurkan semua pedang terbang, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Seperti ini juga bisa disebut dewa." Ekspresi Yang Gang terpaku, tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu aku memusatkan seluruh kekuatanku pada satu jari, berkata kepada Yang Gang dengan ekspresi tenang, "Kalau begitu akan kutunjukkan padamu apa itu dewa yang sebenarnya." Selesai bicara aku menjentikkan jariku. Seketika jalanan di sepanjang jalur mulai hancur berkeping-keping. Bahkan tanah di dasarnya pun terbelah dengan paksa. Yang Gang juga karena kekuatan mengerikan dari jariku ini, langsung hancur menguap tak bersisa. Semua pendekar yang ada di sana tercengang. Berdiri terpaku tak berani bersuara. Tatapan mereka padaku menjadi semakin hormat. Aku menatap para pendekar di samping dengan tenang. "Seberapa banyak yang kalian tahu tentang sekte dewa tempat Yang Gang berasal?" Seseorang dengan cepat menjawab, "Yang Gang adalah murid dari sekte dewa yang berjarak 10 li dari sini. Sebelum bergabung dengan sekte dewa dia sudah melakukan banyak perbuatan yang keji dan tidak berperi kemanusiaan. Pemimpin sekte dewa ini juga satu-satunya dewa tetap sebelumnya. Tapi konon dewa tua ini 100 tahun yang lalu sudah mulai bersemedi hingga akhir hayatnya." Aku mengangguk pelan. Pada saat yang sama Cheng Xuan berdoa, semoga dia benar-benar mati. Lagi pula yang bisa mendidik orang seperti Yang Gang seharusnya juga bukan orang baik. Semua orang tidak berani menimpali, hanya terus tersenyum canggung. Tidak lama kemudian, seorang dewa muncul di kota Weixi. Kisahnya yang bisa membelah sungai dan menghancurkan gunung dengan jentikan jari dengan cepat tersebar. Hampir seluruh wilayah dinasti Song Agung membahas berita ini. Dinasti Song Agung yang kebetulan sedang dilanda perang, kembali mengirim orang dari divisi patroli untuk memintaku turun gunung. Orang yang datang masih pria bertopi kaping yang mengundangku 10 tahun lalu. Memohon dewa untuk turun gunung. Selamatkan dinasti Song Agung kami dari mara bahaya. Aku berjalan keluar dari dalam rumah dengan santai. Melirik sekilas ahli dari divisi patroli ini. Bertanya sambil tersenyum. Sudah 10 tahun berlalu. Perang ini masih belum selesai. Ahli dari divisi patroli berkata dengan ekspresi sedih dan marah. Awalnya Yang Mulia sudah menemukan cara untuk mengatasinya. Dan seharusnya bisa menstabilkan situasi. Tak disangka Kaisar tua tiba-tiba mangkat. Putra mahkota masih muda dan tidak mengerti urusan perang. Didesak mundur 100 li oleh bangsa barbar. Berkat putri sulung yang ahli kitab perang maju ke medan laga, barulah situasi bisa sedikit stabil. Aku jadi sedikit penasaran. Apa dinasti Song Agung kalian tidak punya jenderal? Kenapa sampai harus putri sulung yang maju berperang? Ahli dari divisi patroli menjelaskan sambil menggertakkan gigi. Mendiang Kaisar sebelumnya telah melemahkan kekuatan para jenderal militer dan membina para pejabat sipil. Itulah sebabnya situasi hari ini bisa terjadi. Aku tersenyum tipis. Ternyata ini akibat perbuatan sendiri ya. Kalau begitu itu bukan urusanku lagi. Setelah berkata begitu aku mengembuskan napas. Saat orang itu tersadar kembali, dia mendapati dirinya sudah berada ribuan meter jauhnya. Aku berbaring di kursi goyang butut di dalam rumah, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Mungkin karena aku berlatih teknik pernapasan kura-kura agung. Sekarang aku sama sekali tidak ingin bergerak. Aku menepuk kepalaku dan berpikir, kalau begini terus, aku benar-benar bisa jadi bangkai hidup. Aku harus bergerak. Jadi aku menarik napas dalam-dalam. Seketika aku merasakan ada kekuatan di tubuhku. Lalu aku membalikkan badan di kursi goyangku yang sudah usang. Baiklah, olahraga selesai. Di sisi lain, setelah ahli dari divisi patroli kembali ke perbatasan, dia melaporkan kegagalannya mengundang pertapa sakti kepada Putri Sulung. Putri Sulung menghela napas. Dia juga tahu bahwa urusan pertapa sakti tidak bisa dipaksakan. Tapi saat melihat perkemahan kaum barbar di bawah kota, dia berpikir dalam hati, apa kota ini benar-benar bisa menahan serangan sejuta kavaleri? Hingga 3 hari kemudian, Putri Sulung secara pribadi memimpin rombongan untuk memintaku turun gunung. Dia menyatakan selama aku mau turun gunung, bukan hanya akan memberiku gelar guru negara, tapi juga akan memenuhi semua permintaanku. Meskipun aku orang baik, tapi sejujurnya, imbalan ini tidak menarik bagiku. Dia pun bertanya, sungguh luar biasa Tuan bersedia membantu. Dinasti Song Agung tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Karena itu, kami akan mengangkat Tuan sebagai guru nasional. Saat ini, pemberitahuan sistem terdengar lagi di benakku. Identitasmu telah diperbarui menjadi guru nasional dinasti Song Agung. Memiliki 20% berkah takdir negara. Dapat meningkatkan level kekuatan sebesar 20%.
Aku teringat kembali saat menjadi patroli dan kepala kota sebelumnya. Tidak ada pemberitahuan apapun. Aku langsung mengerti. Semakin tinggi status seseorang, maka semakin kuat pula keuntungan yang bisa didapatkan. Seketika, gelora semangat kepahlawanan membuncah di dalam hatiku. Selalu ingin melakukan sesuatu, jadi aku membalikkan badan lagi. Hikmat. Tak lama kemudian, waktu berlalu hingga hari ketiga. Suasana di atas tembok kota sangat tegang. Ekspresi Putri Agung saat ini juga terlihat serius. Karena di antara kaum barbar musuh, muncul seorang ahli. 6 tahun lalu, saat baru muncul, dia sudah bisa menembus 3003 lapis baju zirah. Jika bukan karena dihadang oleh sekelompok ahli persilatan, kota ini pasti sudah lama dihancurkan. Putri Agung curiga orang itu adalah hasil kerjasama kaum barbar dengan para praktisi Qi dari luar negeri. Terlebih lagi, dalam pertempuran penaklukan kota 6 tahun lalu, persediaan makanan dan pakan ternak di kota terbakar dengan sendirinya tanpa api. Itu sangat mirip dengan cara yang digunakan para praktisi Qi. Raut wajah Putri Agung tampak cemas. Dia bergumam dalam hati, semoga dewa benar-benar bisa menyelamatkan dinasti Song Agung. Saat ini, sejak kaum barbar mengirim pasukan untuk mengepung kota, sudah berlalu 1 hari 1 malam. Saraf para prajurit terus-menerus tegang. Tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba menerobos keluar dari pasukan barbar. Dengan sekali lompat saja bisa mencapai puluhan meter, lalu langsung mendarat di atas tembok kota. Seolah tak ada yang bisa menghalangi. Orang ini adalah prajurit barbar Tai Muwu. 2 master persilatan terhebat dari dinasti Song Agung bekerja sama untuk menghadang. Karena kaum barbar memiliki ahli spiritual yang merapal mantra untuk menjebak kedua master itu. Hanya dalam beberapa ronde, kedua master itu dihajar oleh Tai Muwu hingga terluka parah dan tersungkur. Dengan Tai Muwu yang memimpin penyerbuan, pasukan barbar pun mulai menyerang kota. Pasukan kavaleri barbar membawa pendobrak raksasa, terus-menerus mendobrak gerbang kota. Para prajurit di dalam kota berdiri di balik gerbang, mengambil senjata mereka, bersiap untuk saat kavaleri barbar menerobos masuk, maju untuk bertarung habis-habisan. Saat ini sang putri sulung menatap pemandangan di bawah tembok kota dengan getir. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, telah bertahan selama 6 tahun. Apakah hari ini adalah akhirnya? Seiring dengan hantaman pendobrak raksasa kaum barbar, gerbang kota pun runtuh dengan suara gemuruh. Tepat saat putri sulung bersiap untuk mengorbankan dirinya demi negara, aku akhirnya tiba di medan perang. Lalu berkata kepada pasukan kavaleri barbar, "Mundur kalian." Pemimpin kaum barbar berteriak dengan tatapan muram. "Siapa lagi kau ini?" "Seorang master dari Song Agung." Aku menggelengkan kepala. "Aku bukan master dari Song Agung. Tapi kau bisa memanggilku guru negara Song Agung." Begitu gelar itu terucap, para prajurit yang menjaga kota langsung bersemangat. Karena Song Agung hanya memiliki satu guru negara, yaitu sang dewa yang baru saja diangkat. Namun pemimpin barbar itu hanya mengira aku adalah seorang master persilatan. Di bawah serangan 300.000 kavaleri besi, bisa dihancurkan dalam sekejap, maka dia pun meraung marah. Pemimpin pasukan kavaleri menyerbu ke dalam kota. Melihat situasi ini, jenderal dari Song Agung buru-buru memberi perintah. Semuanya bentuk formasi, bekerja sama dengan Tuan Guru Negara untuk menghadapi kavaleri barbar. Tak disangka aku malah berkata dengan enteng, "Tidak perlu." Ini seketika membuat para prajurit tertegun di tempat. Kemudian Ki Naga melilit di sekujur tubuhku. Aku menghentakkan kaki dengan keras ke depan. Tanah seketika retak. Dalam sekejap terbentuk sebuah jurang yang dalam, mengubur puluhan ribu kavaleri barbar. Di tengah suara tangisan dan jeritan, semua orang barbar merasakan ketakutan yang mendalam. Tidak berani lagi terus menyerang. Tatapan mata putri sulung yang melihatku dipenuhi dengan kegembiraan dan kekaguman yang tak terlukiskan. Semua prajurit Song Agung dengan semangat meneriakkan nama guru negara. Lalu aku melihat Tai yang sedang bertarung dengan para ahli dari Song Agung. Hanya dengan satu tamparan biasa, menghancurkan semua tulang di tubuhnya. Tepat saat aku hendak menghabisinya, tiba-tiba seorang kultivator Qi dari luar negeri di altar yang jauh berteriak ke langit. "Mohon sekte atasan untuk turun." Seketika mata Tai Muwu yang sekarat bersinar keemasan dan melayang ke udara. Ini adalah kesaktian memanggil dewa turun ke dunia.